Pertamina mungkinkah sebuah singkatan dari per tahun minyak naik? Mari kita bongkar. Halo, selamat pagi, siang atau malam, saudara-saudara semua. Semoga kalian sehat selalu. Suhoki, catatan seorang demonstran yang buku saya baca pada tahun 2020 lalu dan saya masih simpan hingga saat ini ya. Catatan seorang demonstran, di mana pada kali ini mahasiswa turun, infonya mereka menolak kenaikan harga BBM. Kita memang negara demokrasi yang dimana bebas menyampaikan aspirasi, suara, kritik kepada pemerintah, tetapi bukan berarti harus anarkis atau membabi buta. Sebelumnya kemarin pada tanggal 1 September tahun 2022 sempat ramai ya, pom bensin di mana-mana itu ramai banget karena ada isu yang mengatakan akan naik di awal September BBM. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liternya menjadi Rp10.000 per liternya. Disusul harga solar subsidi dari harga Rp5.150 per liternya naik menjadi Rp6.800 per liternya. Sementara itu harga Pertamax non subsidi juga naik dari harga Rp12.500 per liternya menjadi Rp14.500 per liternya. Ini berlaku kenaikannya sejak hari Minggu lalu tanggal 3 September tahun 2022 pada pukul 14.30. Memang harga minyak di dunia itu sedang turun pada saat ini kan. Tetapi alasannya dinaikkan ini karena selama ini kita menerima subsidi. Jadi bahan bakar yang kita nikmati selama ini itu merupakan subsidi. Jadi harganya itu masih tetap sama ya. Presiden Joko Widodo pun mengatakan, saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Kata Pak Jokowi, hal tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat terus jika harga BBM subsidi dibiarkan. Terlebih hal ini pun subsidinya banyak yang salah sasaran ya, di mana subsidi energi ini lebih banyak dinikmati oleh golongan yang mampu. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Maka pemerintah memutuskan harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian. Pemerintah pun memberikan BLT ya, bantuan BLT, di mana Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan kenaikan harga BBM, di mana subsidi BBM yang selama ini kita terima akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Presiden Joko Widodo telah membagikan bantuan langsung tunai atau BLT untuk upaya masyarakat menghadapi BBM yang naik sebesar Rp600.000 untuk 20,6 juta penerima. Diketahui BLT BBM dengan total sebanyak 12,4 triliun itu sudah mulai dibagikan oleh pemerintah sejak Rabu 31 Agustus tahun 2022. BLT BBM ini akan diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan. Diberikan 2 kali dengan nominal Rp300.000. Dan ini sudah mulai Kabupaten Jayapura. Selain di wilayah Papua pun BLT ini sudah dilakukan di wilayah Maluku dan Lampung. BLT ini memang harus dilibatkan turun sih, pemerintah sendiri yang harus turun membagikan, karena kalau diberikan kepada pemerintah yang daerah bisa saja dipotong dananya Pak. Jujur saja ini sering terjadi dan ini bukan lagi suatu hal rahasia lagi. Sudah banyak orang yang tahu dan sudah banyak orang yang mengeluh soal tentang beberapa waktu lalu tentang aplikasi My Pertamina yang dimana katanya biar sesuai dengan sasaran itu tidak berjalan. Kemarin pun saya sempat dengar ya, banyak masyarakat dan juga para petugas pom bensin yang mengatakan mendingan kalau misalnya naik aja lah mas, daripada pakai aplikasi ini repot, kitanya susah gitu. Ya benar sih, tapi kalau saya rasa naik siapapun pasti mengeluh dan saya pun berasa dibebankan, semua masyarakat dibebankan. Tapi ya kondisi seperti ini mau gimana, harus dinaikkan gitu kan ya. Tanggal 5 September pun demo ya di wilayah Monas, di wilayah Patung Kuda, mahasiswa yang saya terima informasinya, di mana berasal dari sejumlah kelompok, diantaranya Gerakan Pemuda Islam atau GPI, lalu Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII. Di mana demo ini sempat ricu dan dibubarkan pada pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat. Wilayah demo tersebut sudah kosong pada pukul 18.23 waktu Indonesia bagian Barat. Asal muasal mereka bisa ricu dan ini di mana adalah tentang provokasi ya. Sekitar 4 orang itu diamankan. Provokasi tersebut berasal dari massa PMII. Mereka berusaha untuk menerobos kawat besi yang untuk barikade dan sempat ada bakar-bakar ban sampai di wilayah Patung Kuda itu terlihat asap yang begitu ngebul sekali, sangat mengganggu sekali. Mereka berusaha untuk masuk sampai ada teriakan dari mahasiswa yang bilang, "Pak polisi mundur, Pak polisi." Mereka ingin masuk gitu. Sebenarnya gini loh, ricu.
Demo itu ada aturan ya, menyampaikan aspirasi ada aturan ya. Kan nggak bisa langsung terdengar gitu aja gitu ya. Lu mau langsung keterima gitu aja kan sistemnya kayak barbar, tidak seperti mahasiswa yang memiliki intelektual. Semua ada prosedurnya bro, gitu kan. Ini kayak tiap demo pasti rusuh, ricu gitu. Gue nggak tahu kenapa. Hobi mereka tawuran atau gimana sih gitu kan. Setahu gue juga kuliah ini masih pada online kan, belum pada tatap muka ya. Para pengendara pun nggak bisa lewat karena demo ini gitu loh. Dan infonya kemarin juga ya di Gorontalo itu ada mahasiswa yang gondrong, si paling aktivis, sampai-sampai mengatai Pak Jokowi dengan sebutan yang sarkas, dimana memakinya dengan ucapan bahasa terkelamin. Kan tidak etis banget seorang mahasiswa, masa ia mau sekotor itu. Mahasiswa harusnya kan menyampaikan suatu hal itu dengan cara yang berintelektual gitu. Ini bukan lagi zamannya seperti turun ke jalan yang rusuh sono sini, semua orang dirugikan. Lu masih dibiayain orang tua lu untuk kuliah, ya lu kuliah aja deh sampai lulus, gak usah macam-macam, gak usah neko-neko gitu loh, gak usah sok-sokan mikirin negara gitu. Mikirnya dalam diri lu sendiri dulu, gak usah terlalu jauh gitu loh. Masa dari demo ini pun mengatakan kita tunggu respon dari pemerintah. Jika lebih dari 1x24 jam tidak merespon, kami akan turunkan dengan massa yang lebih besar. Demo rusuh dan lu ditangkap, yang susah kan orang tua lu juga ya. Dan yang lu lawan itu kan yang lu sambitin, ingin serang kan, yang ingin kalian gebukin mungkin ya. Itu kan para Pak Polisi ya. Pak Polisi ini juga gue rasa menolak dan merasa dirugikan dengan BBM naik. Mereka juga merasakan imbasnya bro. Coba yuk kita sama-sama jaga negeri ini, jangan sampai ada kegaduhan, jangan sampai ada kericuhan. Karena kalau sampai ada kericuhan, sampai ada kegaduhan dan tidak bisa dikontrol nantinya, itu akan sulit semuanya. Menjadi kacau semua dan nanti kondisinya ekonomi bisa krisis. Kacau sekali. Demo silakan, sampaikan aspirasi silakan. Kita masyarakat yang demokrasi. Tetapi jangan menjadi demokrasi. Demokrasi itu lu rusuh di mana-mana, ricu. Kalau dalam kondisi seperti ini sampai ricu, sampai semua saling pukul, satu saudara kita, satu bangsa Indonesia saling pukul, saling sikut, saling bunuh. Yang ketawa siapa? Itu para oknum-oknum elit politik. Yang dimana mereka ingin haus berkuasa dan kali ini jadikan tumbal-tumbal untuk bisa berkuasa. Siapa sih yang mau BBM ini naik? Tapi siapa juga yang mau sampai hidup dengan tidak tentram? Saya Vicky Firmanto, salam damai, salam hormat, salam NKRI 100% harga mati, merdeka.